Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. satu akan memaparkan tugas terkait diskusi strategis peningkatan kesiapsiagaan bela negara di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Sebelumnya kita masuk ke materi pemaparan Bapak Ibu. Saya mengundang hari ini ada 4 narasumber khusus yang profesional di bidangnya. Yang pertama, Bapak Muhammad Dafa Abiyu Rahman, STMT dari Universitas Lambung Mangkurat. Yang kedua, Bapak Muhammad Reza Riansah MKOM dari Politeknik Tanah Laut. Yang ketiga, Ibu Selpiani MSI dari Universitas Lambung Mangkurat. Yang keempat, Ibu Indri SPMP dari Universitas Lambung Mangkurat. Baiklah, hari ini kita membahas terkait kesiapsiagaan bela negara. Kami minta ini pemikiran dari narasumber kita, gagasan-gagasan terkait kesiapsiagaan negara kepada Ibu Selvi. Kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Fuade atas kesempatannya. Nah, untuk kesiapsiagaan bela negara, yang mana artinya kita kondisi siap dan kemampuan setiap kita atau warga negara itu baik secara mental, sikap, pengetahuan maupun tindakan itu untuk menjaga kedaulatan, kemudian keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa negara ini sendiri dari berbagai ancaman, kemudian tantangan, hambatan dan gangguan dan bukan hanya ancaman militer di sini ya Pak, tetapi juga non militer. Jadi, bentuk kesiapsiagaan bela negara itu sendiri yang mana sikap dan mental itu seperti cinta tanah air, kemudian disiplin, jujur dan bertanggung jawab, dan taat hukuman dan nilai Pancasila. Nah, misalnya saya contohkan cinta tanah air ya, mungkin kita menggunakan produk asli dari Indonesia, kemudian disiplin, jujur dan bertanggung jawab itu mungkin kita di dalam pekerjaan sendiri untuk selalu dituntut dengan disiplin, jujur dan bertanggung jawab. Nah, kemudian untuk pengetahuan. Nah, ini di sini ada kita paham ancaman nyata, radikalisme, hoaks, narkoba, korupsi di integrasi bangsa. Nah, misalnya kayak hoaks. Nah, jadi kita tidak boleh memberikan informasi-informasi yang tidak fakta nyatanya. Nah, kemudian literasi digital dan kebangsaan. Jadi kita harus mengetahui berita. Kita tidak boleh langsung mengambil, jadi kita harus mengetahui literasinya dari mana ini, kayak gitu. Nah, kemudian tindakan nyata. Nah, tindakan nyata ini seperti pelayanan publik, berintegritas. Kalau saya sendiri kan sebagai dosen, berarti saya harus melayani mahasiswa. Misalnya contohnya mahasiswa ingin konsultasi, dan kita harus memberikan waktu untuk mereka. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian mendidik SDM unggul dan berkarakter. Nah, di sini juga salah satunya sebagai saya sendiri, tentunya sebagai dosen. Nah, di sini saya harus mendidik mahasiswa. Nah, biar mereka bisa berdaya saing. Nah, kemudian menjaga persatuan dan ketertiban lingkungan, yaitu ya kita tidak boleh memberikan kita harus menjaga lingkungan kita sendiri, misalnya di lingkungan contoh kecilnya ya Pak, lingkungan kampus ya kita harus
bagaimana caranya tentram damai untuk menjalani pendidikan tanpa ada konflik-konflik yang ada di universitas atau di perguruan tinggi itu sendiri. Seperti itu Pak, mungkin bagaimana Pak Terima Fuade? kasih kami ucapkan kepada Ibu Seviani terkait tadi apa itu bentuk kesiapsiagaan bela negara dan pengertian dari kesiapsiagaan bela negara. Selanjutnya saya minta Terima ini kasih. gagasan pemikiran dari Ibu Indriani dari Universitas Lambung Mangkurat. Jadi upaya kita ini Bu sebagai PNS terkait kesiapsiagaan bela negara ini Bu khususnya di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Mungkin kami mintakan Bu pemaparannya Bu Indriani. Kepada Ibu Indriani kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Fuade. Di upaya yang bisa kita lakukan terkait kesiapsiagaan bela negara PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Yang pertama itu bisa dengan integrasi bela negara dalam pengembangan SDM ASN. Maksudnya adalah penerapan materi bela negara dan wawasan kebangsaan dalam latsar ataupun diklat dan juga pelatihan yang berkelanjutan. Lalu bisa juga dengan penguatan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan juga NKRI dalam kurikulum pengembangan kompetensi ASN. Lalu yang kedua, penguatan nilai berakhlak dan budaya kerja ASN yang bisa kita inisiasi dengan internalisasi nilai berakhlak sebagai bentuk nyata bela negara di birokrasi, lalu penegakan kode etik dan disiplin PNS, lalu ada juga bisa keteladanan pimpinan perguruan tinggi dan unit kerja. Lalu upaya yang ketiga adalah peningkatan profesionalisme dan daya saing ASN dapat kita lakukan dengan misalnya pelatihan kompetensi teknis, terus manajerial, dan juga sosial kultural. Lalu dapat juga kita melakukan penguatan literasi digital, keamanan informasi, dan etika pemanfaatan teknologi. Tidak lupa juga kita harus beradaptasi terhadap tantangan dan transformasi digital di pendidikan tinggi. Lalu upaya yang keempat yang dapat kita lakukan adalah penguatan ketahanan ideologi di lingkungan kampus kita sendiri. Bisa dilakukan dengan cara pencegahan radikalisme dan intoleransi di perguruan tinggi. Lalu dapat juga kita membina mahasiswa dan sivitas akademika melalui kegiatan kebangsaan dan juga pengawasan konten dan aktivitas akademik agar selaras dengan nilai-nilai kebangsaan. Lalu upaya yang kelima bisa kita lakukan dengan integrasi bela negara dalam kinerja dan tata kelola, kaitannya dengan kesiapsiagaan bela negara dengan perjanjian kinerja dan IKU. Lalu ada penguatan akuntabilitas, transparansi, dan reformasi birokrasi. Dan juga kita dapat melakukan monitoring serta evaluasi kinerja berbasis dampak dan berintegritas. Lalu upaya yang keenam, kita bisa berkolaborasi dan bersinergi antar lembaga, bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan, contohnya mungkin dengan TNI, Polri, dan lalu juga kita sebagai PNS itu harus terlibat dalam kegiatan sosial, kemasyarakatan, dan kebencanaan. Mungkin itu Pak Fuade untuk upaya yang bisa kita lakukan. Lalu Terima kasih Bu Indri atas paparan upayanya tadi. Tentunya dengan 6 poin ini upaya ya Bu ya. Jadi saya pengen tahu ini dari Ibu pemaparan mungkin kondisi saat ini Bu, kesiapsiagaan di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan mungkin
kondisi saat ini dan kondisi yang mungkin kita harapkan, Bu, yang ideal, Bu. Mohon pemaparan dari Ibu Indriani, Bu. Baik, Pak Ade. Adapun kondisi ya, berkaitan dengan kondisi, untuk kondisi saat ini, kesiapsiagaan bela negara PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi telah memiliki dasar kebijakan dan regulasi yang jelas, khususnya untuk melalui pelaksanaan pendidikan bela negara dalam Laksar CPNS, lalu penerapan nilai berakhlak, serta penguatan reformasi birokrasi di perguruan tinggi dan unit kerja tentunya. Nah, sebagai PNS yang telah menunjukkan sikap nasionalisme, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik, namun implementasinya kesiapsiagaan bela negara itu belum sepenuhnya merata, gitu Pak. Dan juga berkelanjutan. Pemahaman bela negara yang masih sering dipersepsikan sebagai kegiatan seremonial atau hanya sebagai pelatihan awal itu belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku kerja kita sehari-hari. Selain itu, masih terdapat tantangan juga di kondisi saat ini, yaitu yang pertama kerentaan terhadap ancaman non-militer seperti maraknya penyebaran hoax, intoleransi, dan infiltrasi paham radikal di lingkungan kampus. Lalu untuk yang kedua, terdapat variasi tingkat literasi digital dan ideologi dalam kalangan PNS. Dan yang ketiga, belum optimalnya integrasi nilai bela negara dalam sistem kinerja, evaluasi, dan budaya organisasi secara konsisten. Nah, dengan kondisi saat ini, itu akibatnya peran PNS sebagai agen pemersatu bangsa dan penjaga nilai kebangsaan di sektor pendidikan tinggi belum sepenuhnya maksimal. Nah, tentunya kondisi ini eh, ada juga yang harus kita harapkan gitu, yaitu kondisi yang diharapkan kesiapsiagaan bela negara PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi itu harapannya terwujud secara utuh, lalu berkelanjutan dan juga terintegrasi dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya. PNS di sini diharapkan tidak hanya memiliki paham ideologis, tetapi juga menunjukkan sikap dan tindakan nyata bela negara melalui profesionalisme, integritas, dan pelayanan publik yang tentunya harus berkualitas gitu. Nah, terus kondisi ideal yang diharapkan dalam hal ini yang pertama itu PNS yang berwawasan kebangsaan yang kuat, lalu loyal pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga NKRI. Lalu yang kedua, harapannya kemampuan menghadapi ancaman non-militer termasuk radikalisme, disinformasi, dan konflik sosial di lingkungan pendidikan tinggi. Lalu yang ketiga, internalisasi nilai berakhlak sebagai budaya kerja, bukan hanya sekedar slogan. Nah, lalu yang keempat, integrasi kesiapsiagaan bela negara dalam sistem kinerja, IKU, dan juga tata kelola organisasi. Lalu yang terakhir, harapannya terwujudnya lingkungan kampus dan birokrasi pendidikan tinggi yang aman, inklusif, dan juga berkarakter kebangsaan. Dengan kondisi tersebut, harapannya PNS di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan ideologi dan mencetak SDM unggul berdaya saing global tanpa kehilangan jati diri bangsa kita sendiri. Begitu, Pak Fuade. Baik, Bu. Terima kasih atas pemaparan Ibu terkait kondisi, Bu, kondisi saat ini dan harapannya ke depan kita sebagai PNS mungkin di kesiapsiagaan bela negara di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Untuk selanjutnya, saya beralih kepada Bapak Reza. Saya membutuhkan mungkin pemikiran analisis, Pak. Analisis SWOT terkait peningkatan kesiapsiagaan bela negara, Pak. Kita sebagai PNS di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Analisis SWOT ini yaitu kekuatan, strength,
kelemahan, weakness, peluang atau opportunity dan tantangan. Silahkan kami kepada Bapak Reja, kami persilahkan. Oke, baik Pak, Pak Ade. Izin saya menyampaikan analisis SWOT Pak ya, untuk peningkatan kesiapsiagaan bela negara bagi PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi itu merupakan bagian penting ya Pak dalam memperkuat ketahanan nasional, khususnya melalui sektor pendidikan dan riset. Jadi dari sisi kekuatan, Kemendikti-Saintek memiliki landasan regulasi yang kuat, mulai dari UUD 1945, Undang-Undang Bela Negara, hingga kebijakan pengelolaan ASN. Nilai bela negara telah terintegrasi dalam Latsar CPNS dan pengembangan kompetensi ASN, serta diperkuat melalui budaya kerja ASN dengan slogan berakhlak. Selain itu, perguruan tinggi berperan strategis sebagai pusat pembentukan karakter, ideologi, dan ilmu pengetahuan dengan SDM PNS yang relatif terdidik dan adaptif. Namun, selain ada dari kekuatan ya Pak ya, itu ada dari sisi kelemahan. Salah satunya yaitu internalisasi nilai bela negara belum sepenuhnya merata dan masih cenderung normatif. Integrasi bela negara ke dalam sistem kinerja dan penilaian ASN beberapa masih belum optimal. Terdapat juga perbedaan tingkat literasi ideologi dan literasi digital di kalangan PNS, keterbatasan monitoring dan evaluasi, serta keteladanan pimpinan yang belum konsisten di semua unit kerja. Itu dari kekuatan dan kelemahan. Kemudian dari sisi peluang, ada agenda reformasi birokrasi dan penguatan smart ASN membuka ruang besar untuk menanamkan integritas, nasionalisme, dan profesionalisme. Transformasi digital, pendidikan tinggi dapat dimanfaatkan untuk penguatan literasi kebangsaan dan kontra hoax. Selain itu, kolaborasi lintas kementerian dan peran strategis kampus dalam moderasi beragama menjadi peluang penting dalam pencegahan radikalisme. Adapun tantangan yang dihadapi yaitu meliputi masuknya paham radikal dan intoleran di lingkungan kampus, masifnya disinformasi digital, pengaruh globalisasi terhadap jati diri bangsa, resistensi, perubahan budaya kerja birokrasi, serta tingginya beban kerja administratif. Jadi sebagai penutup, hasil telaahan SWOT tadi menegaskan pentingnya strategi penguatan bela negara yang terintegrasi, berkelanjutan, dan kontekstual agar nilai bela negara benar-benar terwujud dalam sikap dan perilaku kerja PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Seperti itu Pak Puade. Terima kasih kepada Bapak Reja atas analisisnya yang tajam, Pak, terkait tadi SWOT. Ada tadi peluang, ada tantangan, ada kekuatan, ada kelemahan. Mudah-mudahan analisis Bapak tadi dapat kita terapkan, Pak, di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Baiklah, kita untuk eh, lanjut ke narasumber berikutnya. Pemaparan mungkin yang kami butuhkan dari Bapak Dapa terkait pemikiran yang strategis, Pak. Kira-kira rekomendasi upaya strategis dan sistematis apa yang kita lakukan terkait peningkatan kesiapsiagaan bela negara kita PNS ini di Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi. Kami mintakan kepada Bapak Dapa dengan segala hormat, Pak. Terima kasih Pak Powade. Jadi kita bicara rekomendasi upaya strategis dan sistematis ya untuk peningkatan kesiapsiagaan bela negara di lingkungan Kemendikti Saintek atau Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
Yang pertama, kita integrasikan dulu bela negara ke dalam sistem kinerja ASN. Jadi inti dari strateginya adalah menjadikan bela negara sebagai bagian dari kinerja, bukan sekedar aktivitas. Upayanya bisa dengan mengintegrasikan indikator kesiapsiagaan bela negara ke dalam perjanjian kinerja, IKU, dan SKP. Menilai perilaku berbasis integritas, nasionalisme, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Pancasila. Lalu mengaitkan capaian dari bela negara itu sendiri dengan reward dan punishment. Dampaknya, bela negara itu akan menjadi pekerjaan harian dan identitas gitu. Yang kedua, kita bisa melakukan penguatan internalisasi nilai berakhlak sebagai wujud dari bela negara. Strategi intinya adalah kita menyatukan bela negara dengan budaya kerja ASN yang sudah ada, yaitu berakhlak. Upayanya menetapkan berakhlak sebagai indikator utama kesiapsiagaan bela negara, keteladanan pimpinan perguruan tinggi dan unit kerja, serta kampanye internal yang membiasakan budaya kerja yang berintegritas. Jadi, bela negara itu bekerja jujur, disiplin, melayani. Yang ketiga, kita bisa melakukan pengembangan kompetensi bela negara berkelanjutan. Strategi intinya yang ini adalah kita dari pelatihan sesaat ke pembinaan berkelanjutan. Jadi tidak sesaat tapi berkelanjutan jangka panjang. Upayanya bisa dibuat pendidikan bela negara itu berjenjang dan berkelanjutan, tidak berhenti pada di satu kegiatan. Yang kedua, pelatihan literasi digital, kontraradikalisme, dan keamanan informasi. Yang ketiga, integrasi bela negara dalam pelatihan kepemimpinan dan juga manajerial. Selanjutnya yang keempat, banyak ini kita. Ada banyak yang bisa kita lakukan. Yang keempat itu adalah penguatan ketahanan ideologi di lingkungan pendidikan tinggi. Strategi intinya adalah kampus sebagai benteng ideologi bangsa. Karena ini adalah pendidikan tinggi ya. Maka upayanya harus juga berpusat pada pendidikan tingginya, yaitu di kampus dalam kasus ini. Maka upayanya yang pertama, sistem deteksi dini dan pencegahan radikalisme, intoleransi. Yang kedua, penguatan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan. Yang ketiga, membina sivitas akademika dengan basis nilainya Pancasila. Yang kelima, kita bisa melakukan pemanfaatan transformasi digital untuk bela negara. Strategi intinya, bela negara itu adaptif di era digital. Jangan sampai terkesan ketinggalan zaman. Upayanya, yang pertama, platform digital internal untuk edukasi kebangsaan dan negara. Yang kedua, program ASN melek hoax dan disinformasi, terutama eh, hoax ini berbahaya jika dibiarkan. Jadi kita harus benar-benar melek bisa membedakan sumber informasi kita. Yang ketiga, ada etika pemanfaatan teknologi AI dan juga teknologi lainnya dalam birokrasi pendidikan. Lalu yang keenam, kita melakukan penguatan tata kelola dan pengawasan internal. Intinya adalah memastikan konsistensi dan keberlanjutan. Upayanya, kita melakukan monitoring, evaluasi, implementasi bela negara secara periodik atau berkala. Jadi jangan berhenti sekali evaluasi ya sudah. Tapi kita berkelanjutan. Yang kedua, kita melakukan integrasi dengan reformasi birokrasi dan zona integritas. Memang kita sudah ada yang namanya ZI, tapi harus diperkuat lagi. Audit perilaku dan budaya kerja ASN, sehingga kita bisa terus mengawasi dan memonitor budaya kerjanya. Apabila ada penyesuaian juga dengan zaman ke depannya juga bisa beradaptasi lagi. Dan yang terakhir, kita itu tidak sendiri, tapi juga harus melakukan lintas sektor, kolaborasi lintas sektor, dan juga partisipasi aktif dari PNS atau apapun ASN. Strategi intinya adalah membela negara itu bukan gerakan sendiri, tetapi bersama-sama. Upayanya kerjasama dengan Kemenhan, TNI, Polri, dan juga lembaga-lembaga masyarakat yang berkutat di bidang kebangsaan. Yang kedua, pelibatan PNS dalam kegiatan sosial, kebencanaan, dan pengabdian masyarakat. Dan yang ketiga yang bisa diupayakan adalah program ASN sebagai duta bela negara di dunia perguruan tinggi. Itu kalau dari saya kembali ke Pak Pawade. Terima kasih kepada Bapak Dapa sebagai
narasumber kita tadi yang menyampaikan rekomendasi upaya strategis dan sistematik dalam peningkatan kesiapsiagaan bela negara, Pak. Mudah-mudahan terima kasih juga kepada narasumber-narasumber yang lain, Bapak Reza, Ibu Selpiani, Ibu Indiani. Mudah-mudahan dengan diskusi kita pada sore hari ini dapat siap, kita dalam keadaan siap dalam melakukan bela negara sehingga kita kuat dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Mungkin demikian yang bisa disampaikan pada diskusi hari ini. Saya sebagai host, apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, mohon maaf. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.